Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Caklat yang menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental atau autis. Tetapi ia bukan wanita yang lemah karena dirinya memiliki kemampuan bela diri yang sangat luar biasa. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gangster asal Thailand bernama Dongkap yang sedang menginterogasi seorang anggota Yakuza bernama Masashi. Dongkap marah karena Masashi dan kelompoknya berani menjalankan bisnis di wilayah kekuasaannya tanpa izin. Namun, salah satu anak buah Dongkap yang bernama Zin justru membela Masashi. Dalam pertemuan itu, Masashi berjanji tidak akan berbisnis lagi di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, Zin menjalin hubungan asmara dengan Masashi. Hubungan mereka akhirnya diketahui oleh Dongkap, yang kemudian berniat untuk melabrak Zin. Saat bertemu, Dongkap melepaskan tembakan sebagai bentuk peringatan. Namun, Zin memilih berpihak kepada Masashi. Menyadari situasinya, Dongkap menyuruh mereka untuk segera pergi ke Jepang jika ingin selamat. Zin dan Masashi pun melarikan diri dan menginap di sebuah hotel. Di sana, mereka memutuskan untuk berpisah karena hubungan mereka tidak direstui oleh para gangster. Waktu pun berlalu, Zin yang kini tengah hamil memutuskan keluar dari dunia kriminal dan bertekad menjadi seorang ibu. Setelah anaknya lahir, ia mendapat kabar dari dokter bahwa sang anak yang diberi nama Zen mengidap kelainan pada otaknya dan didiagnosis menderita autisme. Meski begitu, Zin tetap merawat Zen dengan penuh kasih sayang. Meskipun kondisi ekonomi mereka sangat terbatas, dalam kesulitan itu, Zin mengirim surat kepada Masashi yang berada di Jepang, berharap bisa mendapat bantuan. Namun, komunikasi itu diketahui oleh Dongkap. Sebagai peringatan keras, Dongkap menghukum Zin dengan memotong salah satu jari kakinya dan mengancamnya agar tidak berhubungan lagi dengan Masashi. Zin yang masih kecil hanya bisa menangis melihat ibunya disakiti. Untuk menghindari gangguan dari Dongkap, Zin memutuskan pindah ke sebuah kontrakan kecil yang jauh dari pusat kota. Kontrakan itu bersebelahan dengan tempat latihan bela diri. Setiap hari, Zen kecil memperhatikan orang-orang yang sedang berlatih. Ia kemudian mulai meniru jerokan-jerokan bela diri yang ia lihat dan juga sering menonton acara bela diri di televisi bersama temannya. Saat menginjak usia remaja, Zen menunjukkan perkembangan luar biasa. Pendengarannya menjadi sangat tajam dan refleks tubuhnya meningkat drastis. Ia bahkan mampu menangkap benda-benda yang dilempar dengan kecepatan tinggi. Kemampuan ini kemudian dimanfaatkan Zen dan temannya untuk membuat pertunjukan bela diri di masyarakat sekitar demi mendapatkan uang. Sebuah pisau tiba-tiba dilempar oleh seorang preman lokal, namun berhasil ditangkap oleh Zen. Meskipun Mang Mon berusaha menghindari keributan, preman tersebut tetap tidak terima. Akhirnya Zen berhasil melumpuhkan para preman itu. Sesampainya di rumah, Mang Mon mengobati tangan Zen yang terluka karena Zen memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Ia merasa terganggu saat mendengar suara lalat yang mendekat. Aksi berbahaya tersebut akhirnya diketahui oleh Zin. Namun, Mang Mon menjelaskan bahwa ia dan Zen hanya berusaha mencari uang untuk biaya pengobatan Zin yang diketahui mengidap kanker. Setelah memperoleh sejumlah uang, Zin pun pergi ke dokter untuk menjalani pengobatan. Pada malam harinya, Zen menonton acara televisi favoritnya tentang seni bela diri. Ia selalu memperhatikan setiap gerakan dalam acara itu dengan seksama. Tak lama kemudian, Mang Mon menemukan sebuah buku catatan utang milik Zin yang berisi daftar para bos yang berutang kepadanya. Dari situ, Mang Mon memiliki ide untuk mendapatkan uang tambahan demi membiayai pengobatan Zin. Mereka pun mendatangi seorang pria botak yang memiliki utang kepada Zin. Namun, pria itu menolak membayar karena Zin adalah seorang gangster. Meskipun Zen dan Mang Mon diperlakukan dengan kasar, Zen tetap bersikeras menagih utang, yang akhirnya membuat pria botak tersebut marah. Malam harinya, Zen tertidur dan bermimpi tentang seni bela diri. Ia merasa bahwa kemampuannya dalam bertarung semakin meningkat. Begitu terbangun, Zen langsung mendatangi kembali pria botak itu untuk menagih utang yang seharusnya dibayar kepada ibunya. Meskipun sempat mendapat kekerasan dari anak buah pria tersebut, Zen yang teringat kondisi ibunya yang sakit, tiba-tiba memperoleh kekuatan yang luar biasa. Berkat pengaruh dari acara bela diri yang sering ia tonton, Zen berhasil mengalahkan seluruh anak buah pria itu. Setelah menang, Zen mencari pria botak tersebut. Tanpa perlawanan berarti, pria itu berhasil dilumpuhkan, dan Zen mengambil uang dari dalam tasnya. Sesampainya di rumah, Zen menyerahkan uang itu kepada Mang Mon, yang tampak sangat senang karena mereka kini memiliki dana tambahan untuk pengobatan Zen. Keesokan harinya, Zen dan Mang Mon kembali menagih utang kepada seorang bos lain. Namun, bos tersebut justru mempermainkan mereka dan meremehkan usaha mereka. Zen yang melihat hal itu menjadi marah hingga terjadi keributan hebat di dalam pabrik milik bos tersebut. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya berhasil mendapatkan uang yang dimaksud. Setelah itu, Zen mengunjungi ibunya Zin
di rumah sakit untuk membawanya pulang. Namun, pihak rumah sakit mengatakan bahwa beberapa hari ke depan, Zin harus kembali menjalani kemoterapi. Sementara itu, bos yang sebelumnya dikalahkan oleh Zen, ternyata merupakan salah satu anak buah Dongkap. Ia pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dongkap. Mendengar laporan itu, Dongkap langsung memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengawasi Zen secara diam-diam. Keesokan harinya, Zen dan Mangmon kembali menjalankan misi mereka. Kali ini ke sebuah toko daging yang juga memiliki utang kepada Zin. Namun, banyaknya lalat yang berterbangan di sekitar tempat itu membuat Zen merasa sangat terganggu, mengingat pendengarannya yang sangat sensitif. Bos toko daging itu, yang menyadari bahwa Zen adalah anak Zin, menjadi waspada dan menolak untuk membayar utangnya. Untuk mengatasi gangguan lalat, Zen mencoba menggunakan penutup telinga, namun alat itu justru menyulitkannya dalam bertarung. Melihat situasi semakin memburuk, bos toko daging memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Zen. Di tengah situasi genting tersebut, Mangmon datang membawa raket nyamuk, sehingga Zen bisa melepas penutup telinga tersebut dan kembali melawan. Pertarungan pun berlangsung brutal. Pisau dan senjata tajam melayang ke segala arah, dan luka sayatan tak bisa dihindari. Dalam kekacauan itu, salah satu anak buah bos daging secara tidak sengaja melempar besi yang justru mengenai bos mereka sendiri. Hal itu membuat bos tersebut terkena tusukan paku, dan bos toko daging akhirnya menyerah dan membayar hutangnya kepada Zen. Beberapa waktu kemudian, saat di rumah sakit, perawat mengatakan sesuatu kepada Mangmon, bahwa ada seseorang yang ingin memberikan permen kepada Zen. Meskipun perawat tersebut tidak mengetahui siapa orangnya. Setibanya di rumah, Mangmon memberikan permen itu kepada Zen. Namun, tak lama kemudian, Zen mulai curiga mengenai asal-usul semua uang yang telah Zen kumpulkan. Kecurigaan Zen terbukti ketika Zen menemukan potongan jari kaki di dalam bungkus permen tersebut. Ia tampak ketakutan saat melihat potongan itu, karena menyadari bahwa itu adalah jari kaki milik ibunya sendiri yang telah dipotong. Zin pun langsung menyadari bahwa benda tersebut pasti dikirim oleh Dongkap sebagai peringatan atas tindakan mereka yang dianggap telah mengganggu bisnis geng tersebut. Dengan nada serius dan khawatir, Zin lalu menyuruh Mangmon untuk segera mengirimkan surat kepada Masashi, mantan kekasihnya sekaligus seorang yakuza, agar bisa membantu mereka menghadapi ancaman besar dari Dongkap dan anak buahnya. Mangmon kemudian melakukan rencananya dan menitipkan sebuah surat kepada teman Masashi. Saat pulang, Mangmon berpapasan dengan anak buah Dongkap yang bernama Priscilla. Tanpa ragu, Priscilla langsung melepaskan tembakan ke arah Mangmon. Surat yang hendak dikirim oleh Mangmon pun akhirnya jatuh ke tangan Dongkap. Namun, alih-alih menghancurkannya, Dongkap justru menyuruh Priscilla untuk tetap mengirimkan surat tersebut. Dengan harapan, jika Masashi datang ke Thailand, mereka bisa sekaligus menjebaknya dan menghabisinya. Masashi akhirnya menerima surat itu dan langsung menyuruh seorang pria gondrong untuk menyelidiki rumah Zin. Saat pria gondrong itu sedang memeriksa rumah, tiba-tiba datang anak buah Dongkap yang berniat menculik Zin dan Zen. Tetapi di rumah itu kosong. Namun sebelum mendapat instruksi lebih lanjut, pria gondrong justru memilih untuk bertindak dan berhasil menghabisi para wanita bersenjata yang ada di sana. Ia segera melaporkan kejadian itu kepada Masashi, namun naas, Priscilla tiba-tiba muncul dan menembaknya hingga tewas. Mendengar suara Dongkap melalui sambungan telepon, membuat Masashi marah besar dan berniat untuk datang langsung ke Thailand. Keesokan paginya, Zen mulai merasa curiga karena Mangmon tidak datang seperti biasanya. Kecurigaan itu mendorong Zen untuk menelepon Priscilla, yang akhirnya mengaku bahwa mereka memang menyandera Mangmon. Mendengar hal itu, Zen dan Zin memutuskan untuk mendatangi markas Dongkap. Setelah bertemu langsung dengan Dongkap, Priscilla membawa keluar Mangmon sebagai tawanan. Saat kondisi semakin genting, Zen dan Zin pun nekat beraksi dan saling membantu melawan Dongkap. Sayangnya, Zen terkena tembakan di bagian perut. Zin melawan Dongkap dengan sekuat tenaga, dan akhirnya Zen berhasil menembak Dongkap hingga ia tersungkur. Dalam keadaan tak berdaya, Dongkap menyaksikan Priscilla ditembak mati oleh Zen. Ketika Dongkap berusaha menangkap Zen, Zin harus menghadapi seluruh anak buah Dongkap seorang diri. Berkat kemampuannya yang terus diasah, Zin berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Tiba-tiba muncullah seorang petarung autis yang gerakannya sangat sulit ditebak. Meski sempat terdesak, Zin akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah mempelajari dan memperhatikan pola serangannya, tak lama kemudian, Masashi datang untuk membantu Zin. Meski sempat berhasil membebaskan diri dan membantu Masashi, Zin justru tertusuk pedang saat berusaha melindungi Masashi. Dalam kondisi lemah, Zin merasa terpukul saat melihat ibunya tidak sadarkan diri. Apalagi setelah Dongkap membawanya pergi, dan Masashi dilumpuhkan. Kemarahan Zin memuncak saat mengetahui ibunya diculik. Dengan semangat membara, ia mengambil sebuah pedang dan menghabisi semua anak buah Dongkap, lalu mengejar ibunya yang dibawa kabur. Sesampainya di luar Mangmon, berhasil menodongkan senjata ke arah Dongkap, dan Dongkap membebaskan ibu Zin, lalu mencoba melarikan diri. Zin yang masih belum puas
terus mengejar Dongkap, hingga perkelahian mereka membawa keduanya melompat dari satu apartemen ke apartemen lainnya. Akhirnya Dongkap pun tewas terjatuh. Namun setelah itu, terlihat Zen telah tewas karena luka sebelumnya, meninggalkan kesedihan mendalam bagi Zen yang merasa kehilangan sosok ibunya. Akhirnya Zen, yang kini sebatang kara, dibawa oleh Masashi ke Jepang untuk memulai kehidupan baru bersama. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe jika kalian suka. Cinta dan pengorbanan seorang ibu tidak mengenal batas, bahkan dalam dunia yang keras dan penuh kekerasan. Film ini menggambarkan bahwa keterbatasan fisik atau kondisi seseorang bukanlah penghalang untuk berjuang demi orang yang dicintai. Dengan keberanian, tekad, dan kasih sayang, seseorang mampu melampaui batas kemampuannya demi melindungi keluarganya.